Harapannya itu anak-anak di Indonesia ini memiliki mimpi setinggi bintang di langit. Halo sahabat Radio Jogja, balik lagi bersama saya dan Indonesia di Bicara Santai Bias. Nah, di episode kali ini saya mau bicara sama orang penting ya guys ya. Orang yang mungkin berpengaruh di hidup manusia zaman sekarang, ya nggak zaman sekarang juga ya sebenarnya. Nah, jadi saya tuh mau ngulik tentang Hoshizura Foundation. Kira-kira apa ya itu ya? Langsung aja kita ngobrol sama. Oh, perkenalan dulu Pak. Boleh. Selamat pagi. Selamat pagi Mas. Ya. Dengan siapa? Nama saya Yudi Anwar. Ya. Saya di Hoshizura sebagai Executive Director Mas. Oh, di Hoshizura Foundation Iya, ya. betul. Oke. Itu tempatnya di mana sih Mas? Kalau Tempatnya di Bantul Mas, di Jalan Bantul. Jalan Bantul. Tepatnya di Kueni sebelum Pasar Niten. sebelum. Oh iya, tahu. Iya. Nah, kalau boleh tahu ini Hoshizura Foundation itu apa sih Mas? Ya, Hoshizura Foundation ini adalah lembaga pengelola beasiswa Mas. Jadi memang pada waktu itu Hoshizura didirikan itu memang di Jepang, karena kan bahasa Jepang ya Hoshizura Oh iya, itu artinya bintang langit. Bintang langit itu. Jadi sebenarnya harapannya itu anak-anak di Indonesia ini memiliki mimpi setinggi bintang di langit gitu. Keren sekali ya. Gitu. Didirikan oleh mahasiswa Indonesia yang pada waktu itu kuliah di Jepang. Itu waktu diriin dia posisinya masih mahasiswa. Betul. Udah bikin kayak gini. Iya betul. Dulu saya mahasiswa cuma nongkrong doang Pak. Sama kuliah doang. Waduh. Iya. Udah ya ini. Iya. Karena memang pada waktu didirikan pun mereka melihat gitu perbedaan pendidikan, kualitas pendidikan di Jepang pada waktu itu dengan yang di Indonesia, Mas. Betul. Iya, jauh banget ya. Iya, betul. Sehingga mereka kayak terpanggil karena mereka waktu kuliah di Jepang itu juga dapat beasiswa, Mas. Oh. Jadi apa sih yang bisa saya lakukan, kontribusi apa itu yang bisa saya lakukan kepada Indonesia yang juga membantu saya kan, membantu para co-founder kuliah di Jepang. Kalau tahu di Jepang kuliah jurusan apa ya? Pada waktu itu macam-macam Mas. Ada yang dari ekonomi, bisnis. Jadi Kukira memang ada itu satu kegiatannya di luar kampus kan. Heeh. Kalau bahasanya itu kayak ekstrakurikuler gitu ya. Ya, ekstrakurikuler ya kalau zaman sekolah. Jadi memang pada waktu itu karena mereka ini sering ada kegiatan di luar kampus. Nah, mereka berkumpul bareng-bareng gitu. Apa sih yang bisa kita angkat? Kita karena mahasiswa juga dapat beasiswa, bikin kontribusi apa sih yang bisa kita lakukan di Indonesia gitu. Dan di beberapa co-founder ini juga sempat waktu pulang tuh menyaksikan pada waktu itu 2004 2005 itu masih banyak anak jalanan Mas. Yang ngamen di jalan pada waktu itu ya. Kalau sekarang pasti udah itu yang ngamen itu yang di Indonesia ya? Yang di Indonesia. Iya, soalnya kayaknya jarang ya. Kalau sekarang gitu udah ya. pasti ditarik tangkap ya. Gitu. Nah, mereka merasa bahwa anak-anak ini tuh punya hak gitu untuk mendapatkan pendidikan. Tapi sekolah juga ya, akhirnya melihat ternyata banyak fenomena mereka yang nggak sekolah itu karena faktor ekonomi. Iya, kesenjangan. Betul. Sehingga pada waktu itu di Jepang melibatkan tidak hanya mahasiswa Indonesia, tapi di lingkungan pada waktu itu kampusnya itu namanya Asian Pacific University. Oh, Asian Pacific, namanya keren. Ya, itu mengajak mahasiswa di sana, baik dari Indonesia, Jepang, ada yang dari Amerika, Rusia, untuk mendukung anak-anak di Indonesia gitu. Berarti nggak cuma dari Indonesia doang ya sebenarnya. Betul. Dan itu kampanyenya itu sekali makan mereka kurang lebih di angka 1.000 yen itu bisa membantu anak-anak Indonesia selama 1 bulan. 1.000 yen itu kalau 1 yennya berapa sih Pak? 1 yen berapa ya? 4.000 nya Pak ya? Kalau 1.000 itu totalnya kurang lebih di angka 100 ribuan. Oh, 100.000. Pada waktu itu ya. Pada waktu itu. Betul. Ya, gede Nah, sih. yang menarik adalah bahasanya adalah kamu nggak makan sekali nih, tapi kamu bisa membantu anak-anak Indonesia selama 1 bulan gitu. Mulia sekali. Iya, ya. betul. Dan memang awalnya bentuknya masih komunitas pada waktu itu Mas. Itu di 2004 ya? 2004, 2005 gitu. Berarti ini tuh Hoshizura Foundation itu udah lama ya ternyata. Sudah lama Mas. Mungkin eksplorasi saya kurang jadi Tapi tahu memang, sekarang ya. Memang mulai kita mencari adik bintang, kemudian program berjalan itu di 2006.
2006. Jadi Selisih 2 tahun 2004 tapi 2005 itu sudah diskusi dulu di IPU. Mereka melihat seperti apa sih kondisi di Indonesia, kemudian apa yang kita bisa bantu, mulai dari mana gitu. Awalnya seperti itu, dan kebetulan pada waktu itu 2006 gempa Jogja, Mas. Ya, itu gempa Jogja, Bantul nah, ya. Pada waktu itu jadi momen pertama kita untuk membantu di kondisi gempa pada waktu itu. Para korban gempa pada waktu itu kita bantu melalui beasiswa itu awalnya. Cepet juga ya, dari 2004 langsung 2006 ada event ya, bukan event ya, kejadian alam. Betul. Terus akhirnya dari Hasisora itu bisa membantu. Betul. Nah, jadi programnya Hasisora itu apa aja, terus di mana aja, terus apa lagi ya ini? Oh, ya itu dulu aja. Oke. Jadi program kita ini tidak hanya sekedar memberikan beasiswa, tapi juga ada program pendampingan gitu. Sesuai dengan visi misi kita itu memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi mereka semaksimal mungkin demi mewujudkan dunia yang lebih baik. Betul. Nah, programnya itu kita beasiswa setiap semester. Jadi nanti pemberian beasiswa itu setelah mereka mengumpulkan, namanya sebutannya kita itu progress report, Mas. Progress report itu mengumpulkan fotokopi rapot mereka dan membuat surat menceritakan baik dari mulai cita-cita mereka, kemudian tantangan yang dihadapi di sekolah seperti apa, kepada donatur kita. Donatur, ya. Nah, donatur kita sebutannya kakak bintang. Adik bintang yang dibiayai, ya, kakak bintang yang mendonatur. Betul. Gitu. Nah, kemudian untuk programnya sendiri kita ada namanya capacity building. Itu kita menyebutnya Hasisora Forum. Hasisora Forum. Nah, itu kita kumpulkan adik-adik. Kemudian kita punya kurikulum, Mas. Di mana kurikulum ini harapannya adik-adik nanti bisa memiliki kompetensi dream big, resilient, dan juga care for others gitu. Yang terakhir keren sih, care for others. Betul. Terus aku mau nanya ini kepo nih. Tadi kalau misalnya Hasisora ini dibantu sama Jepang juga ya. Nah, Indonesia itu sebagai negara kita sendiri juga ikut serta nggak sih di dalam sini itu? Iya, betul. Jadi pada waktu awal memang sebagian besar kakak bintangnya, donatur kita kakak bintang ini kebanyakan ada yang dari Jepang, Rusia, Amerika, macam-macam gitu. Tapi ketika kita sudah mulai jadi yayasan, itu semakin banyak donatur yang memang orang-orang Indonesia gitu. Walaupun orang-orang Indonesia ini banyak juga yang mereka bekerja di luar negeri, di Amerika, Singapura dan sebagainya. Tapi kita bisa bilang 80-90%-nya itu orang Indonesia juga gitu. Keren ya, ternyata orang Indonesia ya. Iya, betul. Maksudnya ya walaupun kerja di luar negeri tapi masih kayak sadar pendidikan di Indonesia tuh penting banget ya. Betul. Itu, dan memang kita bisa bilang bahwa sebenarnya kepedulian orang-orang Indonesia ini cukup luar biasa gitu, Mas. Kalau kita lihat ya tingkat bagaimana orang-orang Indonesia ini membantu sesama itu tuh levelnya tuh sudah secara dunia itu sudah tinggi. Betul. Tapi tanpa disadari ya ternyata memang ada orang-orang yang baik di balik itu gitu. Sampai mendonasikan sebanyak uang itu, mungkin sebanyak atau sedikit uangnya untuk orang lain. Betul. Dan yang menarik adalah si kakak bintang ini mereka bisa menginspirasi adik-adiknya melalui surat tadi. Jadi setiap semester itu adik bintang mengirimkan surat, kemudian nanti kakak bintang bisa menceritakan. Mereka juga punya perjuangan gitu, bahwa terkadang kan kalau di era seperti sekarang ini kan kebanyakan kita secara tidak langsung terdidik untuk melihat sesuatu itu di permukaan. Karena instan kondisi berbagai hal yang bisa kita lihat tuh secara dia kok orang bisa kaya mendadak dan sebagainya ya. Seperti ini. Nah, kakak-kakak bintang ini mereka memberikan inspirasi bahwa ya berjuang itu seperti ini loh, Dik. Ada waktunya gagal ada waktunya gagal. Sampai saya akhirnya di titik sekarang ini tuh sudah mengalami beberapa kegagalan yang diceritakan, harapannya itu memberikan semangat kepada adik-adik bintang kita gitu. Terus ini Hasisora itu cuman biayain dari TK sampai SD atau sampai SMA atau sampai kuliah mungkin? Jadi kalau di kita itu kalau untuk seleksi itu memang minimal itu di SD kelas 3.
SD kelas 3 Ya, sampai di SMP kelas 2. SMP kelas 2. Oh. Ya. Nah, tapi ini seleksinya gitu. Nanti kalau sudah masuk itu kita akan sponsori mereka sampai SMA, maksimal sampai lulus sampai SMA. lulus SMA ya. Betul. Nah, tapi di kita juga ada program untuk universitas, Mas. Kita ada beberapa kerjasama dengan partner juga. Itu nanti adik-adik juga kita arahkan untuk bisa dapat kuliah ya. di beasiswa kita yang universitas. Jadi secara program itu kita punya namanya program beasiswa mimpi anak negeri. Itu untuk SD sampai SMA. Kemudian yang university program itu kita punya namanya Glow and Lovely Bintang Beasiswa. Glow and Lovely Bintang Beasiswa. Keren sih. Tadi programnya keren deh ya. Bahasa Inggrisnya dan punya makna yang bagus sih sebenarnya dari artinya tadi bahasa Dan Inggris. yang kuliah pun kita punya kurikulum juga, Mas. Gimana kita punya kurikulum pertama IP, itu ya kita memberikan program pendampingan itu setiap tahunnya. Itu ada 4 tahun. Itu kita punya personal development. Kemudian yang kedua itu critical thinking and leadership through community development. Kemudian kita ada entrepreneurship and career overview dan juga professional readiness. Terakhir memang bagus. Iya. Nah, aku tuh kepo nih, kalau beasiswa itu biasanya diturunkan ke sekolah negeri atau ke swasta gitu, bisa atau sama aja gitu? Iya. Jadi karena kita support mereka dari SD. Tadi katakanlah dari kelas 3 SD sampai SMP ya. Nah, yang lolos katakanlah yang SD ini mereka lolos, nanti ketika melanjutkan ke SMP katakanlah ternyata akhirnya SMP-nya ke swasta juga tidak masalah gitu, selama progress report mereka dan nilai yang kita harapkan tetap minimal rata-rata di angka 7 sampai 8 atau tetap terjaga, maka kita akan tetap support. Gitu. Tapi tetap ya kalau mau di beasiswa ya memang harus ada tanggungan tersendiri ya, maksudnya betul, harus betul. konsisten sama apa yang didapat ya. Dan memang kita benar-benar kita dampingi. Jadi setiap tahun itu akan kita lihat ketika ada penurunan itu nanti akan kita datangi, Mas. Karena terkadang nilai mereka yang turun itu terkadang bukan karena faktor mereka malas belajar gitu. Ada juga ternyata di satu titik ada kondisi permasalahan keluarga dan lain sebagainya. Nah itu ya ada, bahkan ada juga beberapa kasus itu yang karena si salah satu anak ini mengalami kecelakaan, terus kepalanya terbentur, gagal otak. Jadi agak ya sempat gagal otak, tapi sebenarnya sudah sembuh gitu. Tapi jadi pribadi yang berbeda gitu dari yang sebelum terjadi kecelakaan, pendiam dan sebagainya, yang akhirnya mau nggak mau keluar karena entah akhirnya secara psikologinya kena. Nah itu kita juga coba perjuangkan, kita dampingi sampai akhirnya dia menemukan ternyata saya akhirnya ngambil kursus saja gitu. Itu ada yang seperti itu. Tapi ketika dia ngambil kursus memang untuk beasiswa mau nggak mau kita putus gitu. Tetapi kita tidak menyerah ke mereka. Permasalahan yang terjadi di adik-adik kita itu kita dampingi untuk kita tahu bahwa terkadang itu bukan karena mereka malas belajar gitu, tapi memang ada kondisi-kondisi tertentu yang terjadi. Iya, bukan itu. Betul. Terus tantangan dalam menjalankan program tadi yang banyak tadi. Jadi kebetulan kita adik bintang kita saat ini lebih dari 2.500 adik bintang itu se-Indonesia, Mas. Jadi 2.500? dari Sumatera, ya. Banyak loh. Iya. Dari Sumatera sampai Papua gitu. Iya. Nah, tantangan yang kita hadapi saat ini itu adalah memonitor adik-adik kita yang di luar Jogja. Betul. Karena kita memang tidak memiliki cabang, cuman kita bekerja sama dengan guru-guru di wilayah mereka masing-masing. Nah, problemnya itu lebih ke aksesnya, Mas. Jadi otomatis biasanya kita kalau ingin mencari tahu kondisi adik bintang itu kan ngontak korwilnya ya, koordinator wilayah yang guru di wilayah sana. Tapi karena faktor sinyal itu terkadang itu katakanlah kita butuh informasi itu kita dapatkan selama 2 hari ini. Itu kadang 2 minggu baru bisa dibalas. Karena saya baru dapat sinyal di 2 minggu itu gitu. Ya enggak. Soalnya di luar Jawa itu memang sinyal agak susah kayak di Sumatera itu apalagi di Medan itu kan. Kita bahkan yang di Halmahera itu waktu kondisi Covid kemarin kan pelajarannya di jarak jauh, jadi belajar dari rumah ya. Itu pun akhirnya diliburkan, Mas. Karena memang dari faktor gadget nggak ada, sinyal juga nggak ada gitu.
dari sekolah itu mau kalau dibikin belajar dari rumah itu agak kesulitan gitu. Sehingga kebijakan dari sekolah ya udah libur dulu. Itu liburnya berapa lama ya kan Covid agak lama Ya, itu. itu kurang lebih libur 2-3 minggu dari guru itu berdiskusi untuk akhirnya membuat sistem anak-anak itu ke sekolah untuk mengambil tugas. Oh. Jadi memang tugasnya itu harus diambil di sekolah, terus kerjaannya mengerjakannya pulang ya. Mengerjakannya dibawa pulang. Nanti 2 hari lagi datang lagi ke sekolah untuk ngumpulin. Terus dapat tugas lagi. Iya, betul. Wah. Jadi selama 3 minggu itu guru-guru ini berdiskusi apa sih dengan kondisi ini yang bisa kita lakukan gitu. Akhirnya mau nggak mau tetap caranya ya murid datang ke sekolah. Jadi tidak menyalahi aturannya, tetap belajar di rumah. Tetapi karena tidak ada sinyal, tidak ada gadget, ya mau nggak mau muridnya ngambil di sekolah. Gitu. Itu yang di Halmahera, Mak? Iya betul, di Halmahera. Betul. Keren. Karena di Halmahera pun listrik itu nyala cuma malam. Iya. Cuman Saya malam. tahu. Iya, itu di beberapa kondisi di wilayah-wilayah kita seperti itu. Iya. Nah, sehingga ada juga kasus di mana adik bintang ini akhirnya putus, tapi kita dapat informasinya udah agak lama karena komunikasi yang memang terhalang gitu ya. Itu tantangannya di sana gitu. Kadang kita sayang gitu. Seharusnya kita punya kesempatan untuk ngejagain si adik ini. Itu tantangan yang terjadi selama ini tuh gimana sih caranya yang di luar Jawa ini terutama yang dari jauh-jauh akses gadget susah, kita tetap bisa dapat informasinya sebelum akhirnya mereka putus gitu, putus sekolah. Bahkan yang yang mirisnya itu adalah sebenarnya mereka punya keinginan gitu, aku melanjutkan nih, tetap Kak saya ingin melanjutkan ke jenjang SMA, tapi SMA itu jauh sekali gitu. Contoh di beberapa wilayah kita itu SD SMP dekat. Nah SMA-nya itu kalau katakanlah jaraknya itu dari Jogja ya ke Solo. Sehingga ini 60 harus kilo ya. Akhirnya pilihannya kalau saya punya uang saya akan ngekos di sana. Tapi karena nggak punya uang ya saya gimana lagi? Transport juga mahal gitu. Ya mau nggak mau saya akhirnya berhenti. Itu terjadi. Nah ini tantangan seperti ini tuh sesuatu hal yang kadang kita juga bingung gitu, maksudnya pendekatan yang sudah kita lakukan sudah sesuai gitu, tetapi terhalang oleh kondisi ya faktor sinyal, gadget yang memang kita taunya akhirnya 3 minggu berikutnya baru bisa dapat informasi dari Korwil itu. Jadi kadang guru ini punya waktu untuk ke kota, ada acara rapat di mana itu baru dapat sinyal. Nah, dia itu mereka tuh kayak saya itu kalau dapat undangan Mas ke kecamatan atau kemana itu kesempatan saya buat balesin nih WA dari yang masuk ke saya gitu. Itu kadang terjadi seperti itu Mas. Nah ini tantangan yang memang selama ini kita dapatkan karena posisi kita memang di Jogja gitu. Untuk bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi aktif, setidaknya kita juga bisa memberi solusi gitu. Di waktu yang tidak telat gitu ya, karena informasi ketika muncul juga sudah 2-3 minggu sebenarnya gitu. Tapi ya gimana, soalnya kan jujur aja di luar Jawa ini ada cita-cita dari teman saya gitu. Iya betul. Di Medan aja tuh ada sinyal kalau di kota, tapi nggak Medannya itu ya, pokoknya yang di pelosok-pelosok lah. Iya benar. Sinyal itu sebatang itu mereka ada bersyukur. Iya betul. Sebatang sinyal itu bersyukur. Bahkan ada juga salah satu Korwil kita itu yang dia harus manjat pohon Mas. Cari sinyal gitu. Iya. Jadi dia nelpon ke kita tuh Mas ini saya manjat pohon kelapa nih Mas buat nelpon untuk mengabarkan beberapa kondisi itu waktu nelpon gitu. Dasan BPJS kan. Oh iya betul. Itu terjadi, kita juga agak miss juga gitu. Di satu sisi koordinator wilayah ini guru-guru yang bekerja sama dengan kita tuh memang juga punya kepedulian gitu untuk membantu anak-anak di wilayah mereka biar bisa maju gitu. Iya. Oleh karena itu kan kita itu punya namanya kerangka ketahanan pendidikan. Jadi di kerangka ini kita melibatkan ekosistem yang mempengaruhi adik bintang. Jadi guru itu sendiri yang jadi Korwil dan juga orang tua. Jadi kita punya program namanya Cakap Pengajar, itu untuk guru. Selasar Pendidik Hebat. Jadi pada waktu pandemi kemarin kita bikin acara Zoom itu untuk saling berbagi tips-tips apa sih yang bisa mereka lakukan dengan kondisi-kondisi yang mereka hadapi, karena geografisnya berbeda ya Mas. Ada yang
kita pakai HT itu ada. Nah itu hal-hal yang bisa saling sharing tuh. Guru kita membuat wadah untuk membantu kebutuhan apa sih guru-guru ini, juga harapannya nanti juga akan disampaikan ke adik-adiknya kan. Bagaimana cara mengajar menari, kemudian bagaimana mereka bisa melihat bagaimana memberikan pengajaran ke anak-anak ini, ya ada diferensiasinya gitu. Karena tidak semuanya tuh sama-sama pintar gitu. Satu kelas kan ada yang ini kondisinya dia nggak kreatif, ada yang ini bagaimana sih mendukung semuanya bisa berimbang gitu. Nah itu saling berbagi di sana. Biar Kita sama bikin rata acara ya betul. Dan di orang tua juga gitu. Bagaimana orang tua ini juga setidaknya minimal tahu perkembangan si anak. Kan kadang udahlah masuk sekolah ya kamu tak serahin ke sekolah gitu. Tanggung jawabnya tanggung jawab di sekolah. Doang betul, ya. betul. Nah itu kita membangun kesadaran itu. Bagaimana kita memahamkan orang tua ini tentang kecerdasan majemuk. Jadi kadang tuh anak-anak adik-adik bintang kita itu mereka itu tuh punya skill yang berbeda gitu. Di olahraga bagus, tapi nilai cukup-cukup saja gitu. 7 masih bagus. Ya, rata-rata lah ya. Betul. Dan harapannya orang tua ini mengapresiasi bahwa dengan pencapaian itu merupakan perjuangan yang luar biasa buat adik-adik ini, karena dengan kondisi itu kan mereka juga pasti tidak bisa fokus ya. Ada pikiran, wah belum bayar ini, belum bayar itu dan sebagainya. Banyak tanggungan ya. Iya betul, seperti itu. Nah itu kita membangun ekosistem pendidikan untuk si adik-adik ini dengan mengajak tadi guru yang kita jadikan koordinator wilayah dan juga orang tua. Ada nggak sih kesan-kesan yang paling berkesan gimana sih? Kesan-kesannya mungkin selama ini, program ya, ini betul. ya dari 2006 ya, sampai sekarang. Sebenarnya banyak gitu. Jadi kita menyaksikan bahwa sebenarnya banyak sekali anak-anak yang memiliki potensi yang luar biasa, tapi tidak memiliki wadah untuk bisa mengembangkan potensi itu. Nah, salah satunya di beberapa kondisi, kalau Mas tahu mungkin di wilayah Gunung Kidul ini salah satu wilayah yang angka putus sekolahnya cukup besar juga. Iya, tahu Gunung Nah, Kidul. Ada beberapa adik bintang kita yang memang sempat juga putus sekolah. Jadi salah satunya itu adik bintang kita yang saya merasa itu bentuk dari perjuangan si adik dan juga pendampingan kita ya. Bagaimana pada waktu itu di keluarga itu benar-benar sudah nggak yakin untuk bisa lanjut ke SMA itu karena si bapaknya sudah tua, ibunya itu mohon maaf tunanetra, jadi memang tidak bisa bekerja dan selama ini itu untuk kehidupan sehari-hari itu dibantu tetangga-tetangganya. Nah, pada waktu itu mereka tetap dapat beasiswa, tapi beasiswa itu bagi mereka itu ini hanya untuk bayar sekolah. Sekolah sama tapi nanti ya betul. Tapi nanti kayak transport, kemudian kalau beli buku dan sebagainya itu mereka khawatir. Iya. Pasti tidak terpenuhi karena bapak saja belum tentu dapat uang gitu, dan kalau dapat uang pun itu pasti akan habis untuk kehidupan sehari-hari gitu. Nah, yang menjadi berkesan adalah bagaimana kita melakukan pendekatan ke si anak dulu. Kamu punya nggak keinginan untuk lanjut sekolah gitu? Punya kak, itu punya. Kalau punya mau nggak tahun depan kamu daftar lagi untuk melanjutkan ke SMA gitu. Kalau mau nanti dari kita akan bikin campaign gitu. Campaign crowdfunding, hal-hal yang mungkin bisa membantu, tapi beasiswa tetap jalan gitu. Nah itu kita lakukan selama 1 tahun sebelum sampai mendaftar, itu kita dampingi mas, untuk kita tahu, karena kan kita tahu ya terkait dengan lingkungan itu pengaruhnya cukup besar gitu. Dari yang semangat bisa jadi 2 bulan ke depan udah nggak semangat lagi gitu. Ya. Sehingga kita dampingi selama 1 tahun itu kamu belajar apa, yang kamu lakukan apa untuk persiapan nanti kamu masuk ke SMA gitu. Yang akhirnya pada waktu pendaftaran itu dibuka, kita akhirnya dapat donatur juga yang memang ketika kita sampaikan kondisi si anak ini, si donatur ini mau berkenan untuk saya mau support untuk tidak hanya beasiswa tapi kebutuhan si anak ini. Ada pesangon gitu ya? Ya betul. Kok pesangon? Ada sangu? Ya betul kayak gitu. Nah terus kita masukkan dan sekarang udah lulus mas, dan alhamdulillahnya bisa bekerja, sehingga
di situ itu sekarang di keluarganya sudah ada yang bisa bekerja gitu. Yang bisa mencari nafkah yang untuk kehidupan mereka. Nah, tujuan kita kan memang memutus rantai kemiskinan ya Mas. Kalau kondisi seperti itu nanti lulus cuman kerja seadanya, miskin lagi, berputar seperti itu terus. Nah, jadi kita kebiasaan ya. Betul. Nah, satu lagi adik bintang kita yang kuliah, salah satunya itu mendapatkan kesempatan kuliah di Jerman Mas. Sampai Jerman. Betul. Nah, wow. Awalnya tuh karena saya juga ini ya kurang paham teknis kuliah di Jerman itu seperti apa, sehingga kita juga meminta bantuan dari beberapa expert yang berpengalaman terkait dengan hal ini. Nah, waktu di sana itu ternyata untuk ujian masuk itu sulit Mas. Iya. Jerman sangat sulit gitu. Harus ada ini dulu ya bimbingan buat bervokal itu kan. Dan ternyata banyak juga yang ujian ke sana pulang gitu. Iya. Nah, itu yang saya lihat perjuangan si adik ini, dia itu bisa bertahan sampai 3 tahun untuk daftar di sana Mas. Jadi sembari menunggu dia bekerja. Oh. Nah, waktu kita tanya, kamu kenapa nggak yang lain aja pulang gitu? Karena sudah nggak lolos, kenapa kamu masih? Dia merasa saya punya tanggung jawab. Karena dipercaya oleh Hosisora, dapat beasiswa juga, saya punya tanggung jawab untuk bisa masuk ke kuliah di sini gitu. Tujuan saya cuma itu gitu. Dan setelah itu alhamdulillah tuh dapat kabar baik, dia diterima di Jerman. Kuliahnya di sana. Sekarang ini masih kuliah. Jadi kalau disamakan dengan yang lulusannya sama pada waktu itu kan kita punya beberapa beasiswa ya yang kebetulan si Adi ini yang di Jerman ini dapat beasiswa Dian Sastro gitu. Nah, di beasiswa Dian Sastro yang disponsori Mbak Dian Sastro itu ada 6 anak, itu yang 5 ini sudah selesai. Oh, udah selesai. Sudah selesai. Udah lulus ya? Iya, karena mereka kuliahnya di Jogja, di Indonesia itu istilahnya, di lokal. Sedangkan dia di Jerman sekarang masih kuliah karena memang selama 3 tahun sendiri belum diterima di kampus di sana. Yang lain sudah berjalan kuliahnya gitu. Tapi buat bertahan hidup 3 tahun di Jerman tuh betul, itu makanya nggak gampang ya. Betul, tidak gampang. Dan ternyata semangat dia itu merasa bahwa karena saya tidak mau mengecewakan Hosisora, ya ini bentuk perjuangan saya seperti ini. Itu makanya kita punya kompetensi tadi ya, ada salah satunya resilient gitu. Bagaimana dia bisa tetap terus berjuang gitu meskipun ada kegagalan. Wah, itu luar biasa gitu. Saya kaget sih itu. Iya, 3 tahun. Soalnya teman saya itu di Jerman itu setahun dulu itu buat melatih vokal. Iya, benar. Harus bisa bicara yang bagus baru bisa kuliah di sana. Iya, benar. Ini 3 tahun. Iya. Dan bertahan hidup di sana. Iya, betul. Di negara orang, jauh dari orang tua, keluarga. Iya, luar biasa itu. Dan memang kita benar-benar dampingi gitu. Terkadang kita khawatir juga gitu. Dia secara mental seperti apa ya, ternyata dia kuat gitu karena merasa bahwa ada yang mendampingi dia gitu, ada yang support gitu di Indonesia, termasuk dari keluarga dan juga dari Hosisora. Wah, keren. Mungkin penonton terharu ya, saya pun juga terharu. Jujur itu keren banget sih. Itu yang sangat berkesan menurut saya gitu karena kita tahu semakin kesini itu tingkat resiliennya anak-anak zaman sekarang itu berbeda gitu. Sehingga mereka itu nantinya di Hosisora itu karena kita juga punya namanya program alumni management system di mana yang mereka sudah kita bantu, mereka bisa menginspirasi adik-adik yang lain gitu. Saya dulu perjuangan seperti ini loh, memang nggak mudah gitu, tetapi bisa. Karena setiap semua semangat yang kita lakukan itu pasti akan ada jalannya, akan ada jawabannya gitu. Ya harus berjuang dulu ya. Betul. Harus ada prosesnya. Nggak instan ya, nggak kayak mie ya semuanya. Iya benar. Harus ada prosesnya. Kadang mie instan pun ada prosesnya kan buat enak. Iya benar. Nggak gampang. Terus ini yang terakhir nih, aku mau tanya tentang gimana sih caranya orang luar ya, mungkin luar sana pengen bergabung dan berkontribusi di Hosisora. Betul. Hosisora. Ya. Kita punya laman website
Website. Itu www.hosizora.org. Nah, di dalamnya nanti ada namanya Get Involved. Nah, bisa menjadi kakak bintang. Di dalamnya nanti ada menjadi kakak bintang. Nah, kakak bintang ini nanti bisa jadi donatur kita untuk membantu adik-adik kita baik dari SD, SMP atau SMA. Memang untuk donasinya berbeda. Yang SD itu 100.000 per bulan, yang SMP itu 150.000 per bulan, dan yang SMA itu 200.000 per bulan. Dan itu komitmennya selama 1 tahun minimal gitu. Jadi nanti 1 tahun itu si kakak bintang ini akan mendapatkan progress report 2 kali. Jadi setiap semester gitu, selama 1 tahun. Nah, nanti kalau berkenan ingin melanjutkan, bisa melanjutkan donasinya di tahun berikutnya gitu. Jadi donasinya setahun gitu ya? Betul. Nah gitu aja teman-teman, udah sharing-sharing sama Hosizora Foundation. Saya juga jadi ngerti ya gimana perjuangan sekolah di luar sini ya. Maksudnya di daerah lain kayak film Laskar Pelangi rasanya. Iya benar. Kayak Laskar Pelangi, betul. Gimana perjuangan buat bersekolah, buat mendapat ilmu, mendapat pendidikan yang selayaknya didapatkan ya. Ternyata berat. Jadi itu aja. Makasih buat Mas Yudi dari Hosizora atas kesempatannya. Jangan lupa untuk ikut join dan dukung Hosizora sebagai kakak bintang ya. Sebagai kakak bintang, dan kita melancarkan pendidikan di Indonesia. Wah, keren. Luar biasa. Oke, sampai situ aja teman-teman bias pada episode ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Radar Jogja Podcast. Dadah.